Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Keputus ya. Iya Pak. Coba saya mau nanya, kita melakukan ikhtiar itu tujuannya apa sih Pak? Kalau orang secara umum ikhtiar ingin menyelesaikan masalah. Kalau kita yang udah tahu kajian dari Allah, ya tentu semata-mata dalam menjalankan perintah Allah. Kan kita disuruh berusaha Pak. Oke, kan secara ininya, makanya sekarang kan yang harus diluruskan itu adalah sebenarnya tujuan manusia ikhtiar itu apa? Toh menyelesaikan masalah kita nggak bisa, hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Berarti kan kalau direnungkan lebih dalam tuh, terus ikhtiar yang kita lakukan tuh buat apa kalau begitu? Toh hanya menjalankan perintah Allah aja, kenyataannya ingin selesai, kan begitu? Berarti kan harus ada tujuan yang pasti, yang orang itu akhirnya, oh iya ya, saya tuh ikhtiar tuh sebenarnya ke sini, harus ada sesuatu yang harus ditingkatkan di dalam ikhtiar itu. Nah sekarang saya ulang pertanyaan, berarti kita melakukan ikhtiar itu apa? Menyelesaikan masalah kan bukan. Terus apa gitu loh? Ikhtiar dalam rangka tetap berada di jalan yang lurus. Ikhtiar dalam rangka tetap berada di jalan yang lurus. Ya arahnya nanti ke sana. Cuman maksud saya tuh harus ada, misalnya saya ikhtiar itu misalnya untuk A, kan jelas ya. Jalan yang lurus kan suatu proses perjalanan, kadang-kadang juga kita bengkok, kadang-kadang kita lurus gitu kan Pak. Kan banyak orang yang terjebak. Nah, padahal kalau di ayat yang lain yang kita tahu, surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi. Oke, saya mau nanya, mengabdi itu apa berarti? Tujuan kita, berarti kan Allah tuh memerintahkan kita untuk mengabdi kan? Berarti apapun yang kita lakukan tujuannya kan mengabdi kan? Betul. Oke, mengabdi itu kan tolak ukurnya taat kan Pak? Iya. Oke, berarti kalau kita simpulkan, kita melakukan ikhtiar pun, berarti kan ujung-ujungnya meningkatkan ketaatan Pak? Iya, betul. Artinya tuh berarti bukan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi, tapi kita menjalani ikhtiar itu semakin lama harusnya semakin taat. Berarti yang harus digarisbawahi adalah berarti melakukan ikhtiar apapun hanya untuk meningkatkan ketaatan. Karena rumusnya kalau kita taat, otomatis kan Allah ngasih jalan keluar. Itu kan udah suatu kepastian yang Allah janjikan kan kepada kita. Iya. Berarti harusnya apapun yang kita lakukan di dalam menjalani kehidupan, ikhtiar atau pokoknya kegiatan apapun yang kita lakukan, hanya poinnya meningkatkan ketaatan. Makanya di surat 98 ayat 5 kan jelas tuh, padahal mereka tidak disuruh Allah untuk memberikan ketaatan, patuh perintah kepadanya. Artinya tuh apapun yang kita lakukan berarti dengan tanda kutip dasarnya perintah mengabdi itu, berarti semakin lama kita menjalani ujian kehidupan itu harus poinnya semakin taat. Berarti ikhtiar yang kita lakukan dari A sampai Z, mau sedikit, mau lama waktunya, mau belum selesai pun, tolak ukurnya bukan masalahnya dapat solusi, tapi apakah kita semakin taat atau tidak. Kan ke sana poinnya Pak. Betul Pak. Nah, ada pertanyaan? Berarti? Oke. Jadi tujuan kita dalam rangka meningkatkan ketaatan. Nah, kalau lebih spesifiknya gimana Pak? Ya artinya dalam menjalani perjalanan, misalnya meningkatkan ketaatan tuh berarti kan Allah harus ngasih kejadian yang membuat kita tidak taati. Misalnya keinginan kita belum terwujud. Itu kan ujian Allah ingin tahu, kita tuh taat atau malah fokus ke hasil ujiannya, kan begitu sebenarnya. Padahal dia punya masalah apa, misalnya hutang belum lunas, apakah Pak tadi fokus ke hutangnya atau untuk menerima ketetapannya, untuk menjadi taat, kan ke sana sebenarnya larinya Pak. Betul. Nah, jadi artinya harusnya kalau kita di sana paham ini kan fokusnya jadi berubah Pak. Oh iya, pokoknya nanti kalau ada kejadian yang memang tidak sesuai, saya harus taat ini. Karena kalau sesuai terus ya taatnya bagaimana? Makanya setiap ujian itu kan kadang-kadang Allah tidak mengabulkan langsung keinginan kita kan? Ya, karena di situ ada pembelajaran. Nah, pembelajaran untuk ketaatan sebenarnya. Kalau mengerti hikmahnya ya nggak mungkin lah kecuali Allah yang ngasih tahu. Itu pun Allah ngasih tahu berdasarkan ketaatan hambanya kan? Betul. Nah itu jadi poin utamanya Pak. Oke, paham Mas tadi? Paham. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.